Yo, what's up Leo? Hari ini kita bakal masuk ke materi paling dasar tentang pemrograman web dasar. Kira-kira apaan tuh? HTML, CSS, JS. Salah. Text editor dong, bolos. Bang, text editor itu apaan dah? Nah, si text editor ini adalah sebuah tools yang membantu kita membuat, mengedit, serta menyimpan sebuah teks di dalam komputer. Kebetulan nih, sekarang kita bakal kenalan yang namanya Visual Studio Code. Bang, kenapa gak pakai Notepad aja nih bang? Itu kan sama-sama bisa ngedit sama bisa nyimpen teks. Oke, jadi si Visual Studio Code ini dia punya kelebihan lain yang gak dimiliki oleh si Notepad. Jadi semua kebutuhanmu, semua keperluanmu di dalam dunia coding itu bakal di-provide langsung sama si Visual Studio Code ini. Jadi untuk coding, text editor seperti Visual Studio Code itu jauh-jauh lebih disarankan dibanding Notepad. Sebenarnya bisa sih kita pakai Notepad, cuma itu adalah tutorial mempersulit hidup. Selain itu juga sebenarnya ada banyak alternatif lain untuk text editor itu. Contohnya ada Atom, ada Sublime Text. Nah, ini semua kembali ke spek komputer kalian masing-masing. Misalkan nih, kalian punya spek yang biasa-biasa aja atau bahkan disuruh di bawah. Kalian tuh lebih cocoknya pakai Sublime. Kenapa? Karena Sublime itu jauh lebih ringan dibanding Visual Studio Code. Nah, jika kalian punya komputer yang speknya menengah atau bahkan justru sultan nih ke atas nih, ya kalian enak pakai Visual Studio Code. Fiturnya jauh lebih banyak, jauh lebih melimpah cuy. Visual Studio Code ini juga gratis. Kalau Sublime itu dia berbayar juga. Oke, kita langsung aja ke praktikum. Oke, selamat datang di praktikum. Sekarang gue bakal nyontohin kalian gimana cara untuk instalasi Visual Studio Code. Buat teman-teman yang terbiasa pakai Chrome, boleh buka Chrome-nya, atau terbiasa pakai Microsoft Edge atau justru Mozilla, nggak apa-apa, boleh buka. Di sini gue contohin, gue pakai ini ya, pakai apa? Microsoft Google Chrome. Nah, dari Google Chrome ini kalian bisa buka Google dulu atau mau langsung cari boleh, ketik Visual Studio Code. Nah, di sini di bagian search paling atas kita bisa pilih yang paling atas ini, Visual Studio Code, Code Editing, Predefined. Kita klik, kemudian di sini ada tombol Download for Windows. Nah, ini biasanya dia bakal auto detect compatible ya. Misal kita jalanin spek kita di macOS, dia bakal nampilin downloadan untuk macOS. Kalau kita jalanin di Linux, dia bakal sesuai distronya, entah itu distro Debian, entah itu distro Ubuntu gitu. Kalau kebetulan di tempatku ini pakai Windows, jadi munculnya adalah download for Windows. Kalian klik aja. Nah, di sini karena gue udah download, jadi gue nggak akan download untuk yang kedua kalinya. Kalau kalian tinggal download aja, nanti tinggal start download lah. Nah, kalau udah, kalian bisa buka di di bagian downloads. Nanti ada Visual Studio Code Setup ini. Klik 2 kali aja. Nah, ini klik yang I accept the agreement, klik next. Kemudian next lagi. Nah, ini tinggal klik install. Cuma karena gua udah install, jadinya gak mungkin gua untuk install ulang. Jadi kalian boleh klik aja itu tombol installnya, nanti dia bakal nge-install Visual Studio Code-nya. Nah, kalau punya gue exit dulu. Nah, nanti kalau udah muncul biasanya suka ada tampilan untuk buka Visual Studio Code-nya. Nah, ini gue contohin untuk buka Visual Studio Code-nya. Nah, ini adalah tampilan dasar pertama dari Visual Studio Code. Cuma karena mungkin kalian bakal beda-beda nih, Bang, punya gua kok agak beda ya, punya gua nggak transparan nih, warnanya juga nggak warna biru-biru kayak gini. Ya jelas beda cuy, karena yang pertama gua udah modif Visual Studio Code-nya, ada yang namanya ekstensi dan juga tema, gua udah modif. Nah, kita bakal kenalan, nanti gua bakal bikin konten yang ngebahas spesifik tentang extension dan juga tema-tema yang menurut gue keren yang ada di Visual Studio Code. Nah, ini pokoknya tampilan pertama aplikasi, tampilan perdana dari aplikasi Visual Studio Code. Kalian bisa open folder dulu. Di sini ada tombol, atau pakai shortcut bisa Ctrl KO. Nah, kalian bisa pilih di sini misalkan kalian mau buat di folder mana nih, boleh masuk ke D atau di bebas tempat terserah kalian. Kalau punya gue di konten gabut, boleh klik select folder aja. Nah, ini udah kebuka foldernya nih. Kalian kalau untuk membuka sebuah file bisa lewat sini untuk file atau text file, atau lewat langsung Ctrl N shortcutnya.
kita pencet Ctrl N, habis itu nanti udah kebuka tampilan kayak gini. Ini udah bisa kita ketik nih, kita udah bisa ketik. Contohnya apa ya? Rafli tampan rupawan. Nah, ini adalah contoh text editor. Nah, ini udah contohnya kita udah nulis ya, udah nulis sebuah teks. Kita save, Ctrl S biasa. Habis itu kita bikin misalkan test. Nah, di save. Nah, ini udah ke save ya, berarti berarti ini udah ke save. Oke, mungkin cukup sekian konten sekarang untuk instalasi Visual Studio Code. Nanti konten selanjutnya kita bakal kenalan sama fitur-fitur yang ada di Visual Studio Code dan juga ekstensinya yang bakal ngebantu kita ngoding. Termasuk tema-tema keren yang menurut gue itu cocok buat anak muda lah. Nah, setelah kita ngebahas tentang konten ekstensi sama tema tadi, nanti kita baru masuk ke fitur ke pemrograman HTML. Untuk sekarang cukup sekian dulu pengenalan teks editornya. Stay foolish, bye.